Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kita kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama kita melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik teman-teman semuanya, pada video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sejarah kodifikasi hadis. Namun sebelum kita berbicara soal sejarah kodifikasi hadis, kita perlu pahami hadis itu apa. Hadis itu merupakan satu perkataan Nabi, kemudian perbuatan Nabi, dan apapun yang disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang dikatakan hadis. Makanya ini perlu kita pelajari karena sekarang ini banyak sekali kitab-kitab hadis yang tersebar. Namun bagaimana sejarahnya? Bagaimana peristiwa yang melatar belakangi sehingga ada kitab-kitab hadis yang kita kenal pada saat ini? Kita bisa melihat bahwa banyak sekali kritikan-kritikan dari para orientalis, para orang ilmuwan barat terhadap hadis. Mereka mengatakan bahwa hadis ini merupakan suatu hal yang dibuat-buat setelah Nabi wafat. Padahal kalau kita lihat ya, ada susunan-susunan para ulama itu menyusun suatu kaidah dalam ilmu hadis. Ada yang namanya sanad, ada yang namanya matan. Tapi nanti kita coba untuk menjelaskannya. Namun pada saat ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sejarah dari kodifikasi hadis itu sendiri. Nah, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, hadis itu belum berkembang pesat. Hadis itu masih dituliskan. Namun Nabi tidak memprioritaskan kepada hadis. Kenapa? Karena prioritas Nabi dan para sahabat waktu itu adalah hanya kepada Al-Quran. Menuliskan Al-Quran, kemudian mencoba untuk memfokuskan hanya kepada Quran. Kenapa tidak kepada hadis? Karena ketika itu Nabi melarang para sahabat untuk menuliskan hadis. Why? Mengapa Nabi melarang para sahabatnya untuk menuliskan hadis? Nabi melarang para sahabatnya untuk menuliskan hadis itu karena Nabi khawatir jangan-jangan nanti hadis ini atau perkataan Nabi itu tercampur dan termasuk di dalam Al-Quran. Makanya Nabi melarang, jangan masukkan hadis ke dalam Quran. Walaupun di riwayat yang lain Nabi pernah mengatakan boleh menuliskan hadis, namun bagi sahabat-sahabat yang bukan sekretaris wahyu, bagi sahabat yang sekretaris wahyu seperti Zaid bin Sabit itu dilarang oleh Nabi untuk menuliskan hadis. Kenapa? Karena khawatir tercampur, ya kan. Nah, itu pada masa Nabi. Kemudian ke masa sahabat juga perkembangan hadis juga tidak terlalu begitu pesat. Kita masuk ke masa abad kedua 3 Hijriah. Ini masa tabi'in. Di masa tabi'in ini ada sebuah dinasti, sebuah bani yang berkuasa pada saat itu yang kita kenal dengan dinasti Umayyah, Bani Umayyah. Nah, di Bani Umayyah ini ada seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz ini? Umar bin Abdul Aziz ini merupakan khalifah, pemimpin, presidennya lah, pemimpin dari Bani Umayyah. Ketika kepemimpinan si Umar bin Abdul Aziz ini, ia membuat suatu perintah kepada salah seorang ulama. Nama ulama itu adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Ini merupakan salah seorang ulama terkemuka, ulama tabi'in. Ia memerintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis-hadis pada saat itu. Namun hadis-hadis pada saat itu masih tercampur dengan fatwa atau perkataan-perkataan para sahabat. Nah, ini belum terjadi proses filtrasi ya, proses penyaringan. Makanya pada saat itu ada yang namanya hadis yang memang tercampur dengan perkataan sahabat. Hadis itu ada yang marfu, teman-teman. Hadis marfu, kemudian mauquf, ada maqtu. Hadis marfu itu yang disandarkan kepada Nabi. Kemudian mauquf itu disandarkan kepada para sahabat. Kemudian maqtu itu disandarkan kepada para tabi'in. Nah, hadis-hadis ini bercampur nih. Makanya pada saat ini, pada masa-masa ini itu masih tercampur
fatwa sahabat dan juga hadis-hadis Nabi. Nah, kitab-kitab yang berkembang pada masa ini itu seperti kitab Musnad, kemudian Muwatta Imam Malik itu termasuk gitu. Nah, kita lanjut ke masa keemasan dari periodisasi pembukuan atau kodifikasi hadis. Itu masa tabi'in. Itu masa 4 sampai 6 Hijriah. Nah, masa 4 sampai 6 Hijriah, masa ini merupakan masa di mana terjadinya proses filtrasi, artinya penyaringan antara hadis-hadis yang merupakan perkataan para sahabat, kemudian dicampur dengan perkataan tabi'in, dengan memang pure, murni dengan perkataan Nabi. Nah, hadis-hadis ini harus betul-betul dijelaskan. Ini mana nih yang betul-betul hadis Nabi? Makanya pada saat itu ada ulama-ulama yang muncul seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, kemudian Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, dan Imam An-Nasai. Nah, ini kutubus sittah yang kita kenal itu. Ini masa-masa di mana hadis itu berkembang. Mohon maaf ya, ini kayaknya periode 3 sampai 4 Hijriah. Mohon maaf. Nah, 4 sampai 6 Hijriah. Ini masa 4 sampai 6 Hijriah. Ini masa salafus saleh. Masa 4 sampai 6 Hijriah, yang tadi itu masa 3 sampai 4 Hijriah ya. Ini 4 sampai 6 Hijriah. Nah, masa 4 sampai 6 Hijriah inilah masa di mana hadis-hadis berkembang. Hadis-hadis itu mulai berkembang, kemudian kitab-kitab hadis juga mulai tersempurnakan. Kita kenal ada kitab Majmu', kitab Al-Jam'u, dan kitab Ikhtisar, Syarah, itu berkembang di masa-masa ini. Kemudian kita beranjak ke masa abad ke-7 sampai abad ke-12 Hijriah, itu tidak ada perkembangan sebenarnya, karena hanya memahami kemudian meneliti dan melihat hadis-hadis ini dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, begitulah sejarah singkat dari kodifikasi hadis yang perlu kita pahami bersama. Dari masa Nabi SAW, bisa kita ringkas ya, dari masa Nabi SAW yang memang tidak fokus ke situ karena Nabi memfokuskan kepada Quran. Kemudian ke masa sahabat juga tidak terlalu berkembang hadis gitu kan. Kemudian ke masa tabi'in itulah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis. Tapi pada masa ini hadis-hadis masih bercampur dengan perkataan sahabat. Kemudian masa tabi'in itu mulai adanya upaya untuk memfiltrasi, menyaring mana hadis-hadis yang betul hadis Nabi, mana yang hadis bercampur dengan fatwa sahabat atau fatwa dari tabi'in. Kemudian masa berikutnya, masa salafus saleh, itu sudah mulai tersempurnakan, kitab-kitab hadis mulai bermunculan, kutubus sittah, para pakar, para ahlul hadis itu mulai muncul di Imam Bukhari dan Muslim dan kawan-kawan. Kutubus sittah dan kutubus tis'ah itu mulai muncul, dan masa ke abad ke-7 sampai 12 Hijriah itu masa-masa di mana hadis mulai berkembang. Namun pada saat ini teman-teman, hadis itu mulai dipertanyakan, apalagi sama orang barat seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, bagaimana cara mengkonter atau melawan balik argumen mereka yang mengatakan bahwa hadis ini betul-betul bukan dari Nabi kata mereka? Maka kita bisa menjawab, dalam ilmu hadis ada namanya ilmu hadis, ada namanya sanad. Makanya dalam sanad itu perlu kita jelaskan, sanad itu merupakan jalur ya, jalan hadis itu kepada siapa yang diriwayatkan, sandaran gitu kan. Nah, misalkan kita bicara soal hadis, sesuatu hadis itu sanadnya jelas dari siapa ke siapa, an gitu kan, sampai ke Nabi SAW. Itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, maka Nabi pernah mengatakan akan disiapkan bagi orang-orang yang membuat hadis secara palsu, maudhu itu. Makanya teman-teman, ini merupakan satu hal yang tidak baik sebenarnya ya, kalau misalkan mengatakan bahwa hadis itu bukan perkataan Nabi atau hanya perkataan dibuat-buat, itu nggak benar itu. Dan banyak sebenarnya counter lain yang bisa kita lihat gitu. Kemudian bisa kita juga lihat, bisa juga kita sampaikan, ada loh
kitab-kitab yang memang rujukan ini jelas gitu, karena sangat-sangat jelas. Oke teman-teman ya. Nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman terkait dengan sejarah kodifikasi hadis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini agak berisik sini teman-teman ya. Itu dulu, sekian, terima kasih. BTW saya ada di Masjid Kota Gede. Ini masjid, salah satu masjid sejarah di Yogyakarta. Luar biasa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.